Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, mencari apa ibu-ibu? Mencari ilmu. Barang siapa orang-orang yang berjalan niatnya mencari ilmu, bahasa Arabnya tolabul ilmi. Tolabul ilmi, bahasa Arabnya mencari ilmu. Maka oleh Allah, apa dalam melanjutkan hadisnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, oleh Allah akan dimudahkan jalannya ibu-ibu ini menuju surga. Amin Allahumma ya robbal. Niatnya asalkan tolabul mencari ilmu. Ustadz, gimana kalau niatnya tolabut to'am? Tolabun itu mencari, to'am itu makanan alias snack. Ya ibu-ibu, niatnya ini harus lurus ya bu ya. Tolabul ilmi artinya mencari ilmu. Kalau tolabut to'am artinya mencari mencari snack. Jadi snack itu pahala ya bu ya, hadiah karena kita mau ikut pengajian majlis taklim rutinan, maka insya Allah dapat snack. Di dunia dapat snack, di akhirat dapat pahala investasi. Oleh karena itu ibu-ibu, tujuan kita luruskan dulu, sarang-sarang tujuan kita tolabul ilmi ini satu, mengharapkan ridho Allah. Apa bu? Mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastilah kita mendapatkan ridho Allah, pastilah kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu-ibu, maaf, dalam kitab Sahih Bukhari ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal afdalu? Ya Rasul, apa amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah? Aku masih bingung ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ada 3. Ini 4, ada 3 ya. Di antara yang 3 tadi adalah al jihadu fi sabilillah. Kira-kira ibu berangkat ke Masjid Ambargama, ini jihad fisabilillah atau bukan? Jihad fisabilillah. Bentuk jihad fisabilillahnya adalah berupa tolabul ilmi. Maka kata ulama, kalau kita niatnya tolabul ilmi, jihadu fisabilillah, andai kata kita diwafatkan oleh Allah malam ini juga, berarti wafatnya dalam keadaan bihusnil khotimah. Kepengen wafat bihusnil khotimah bu? Kepengen gak? Nih kepengen wafat bihusnil khotimah berarti ya Allah ya Rabbana, ini ibu-ibu kan kepengen masuk surga nggih? Kepengen nggih? Kayak nggak serius banget nih kepengen masuk surga. Coba 1, 2, 3, kepengen boten? Kepengen. Masuk surganya mau sekarang apa besok? Manut karo Gusti Allah nggih, manut karo takdir Gusti Allah. Nek kepengen sekarang apa besok, berarti syaratnya kudu mati se. Kalau nggak mati, nggak ketemu dengan surga. Ya Allah ya Rabbana. Bu, alhamdulillah nih, ini kita kan yang hadir nih ibu-ibu ada yang lebih dari 63 tahun ya bu ya. Berarti kalau lebih dari 63 tahun itu berarti dapat bonus dari Allah ya. Karena sunnahnya Rasul wafat itu 63 tahun. Berarti kalau ibu sekarang ada usia 62 tahun lebih 11 bulan, tinggal berapa bulan? Sebulan lagi. Nek ngikut cara-carane Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpel mawon nggih, ngajinya jangan berat-berat deh. Aku kepengen ibu-ibu nih mudah-mudahan jadi ahli surga. Terobosannya nih dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa bu? Ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu
wa amilus solihati anna lahum jannat. Tuh. Kalau kita ini ya jadi orang Islam indah luar biasa, Bu. Kata Allah, wa basyiril ladina amanu, berita gembira kepada orang-orang yang amanu. Apa orang amanu itu? Orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa ganjarannya? Anna lahum jannat, baginya mendapatkan surga. Kira-kira pengajian ini, ibu-ibu datang ke sini, melangkahkan kakinya, mengepatkan kedua tangannya di majlis sangat luar biasa ini, tolabul ilmi ini amal soleh nopo amal salah? Amal soleh. Nih amal soleh berarti Allah menjamin kita masuk ke dalam surga. Harus pede, Bu, kita ini masuk surga. Harus yakin, harus optimis, jangan pesimis. Masa kalah dengan partai sebelah? Partai sebelah kan bagus. Maaf, Bapak menunggu di surga. Berarti udah optimis. Yo, kita optimis masuk surga. Wong kita punya Rasulullah. Kita kepengen diakui sebagai umatnya Rasulullah. Nah, kepengen diakui sebagai umatnya Rasulullah, maka ikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasul mengajak kita untuk ngaji, menghadiri pengajian, mengikuti majelis taklim, mengikuti pengajian rutin, khususnya di Masjid Ambargama setiap malam Rabu. Insya Allah kita masuk surga, amin ya Rabbal alamin. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin, ibu-ibu, maaf, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Loh, nikmat ini kalau ngaji surga nih, Bu. Ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Di antara 4 golongan itu adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Di antara 4 golongan adalah talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ibu-ibu membaca Al-Quran berapa kali dalam sehari? Alhamdulillah Ustadz 4 kali dalam sehari. Alhamdulillah Ustadz saya menghatamkan 1 juz dalam sehari. Alhamdulillah. Bisa enggak, Bu, 1 juz dalam sehari? Sehari semalam maksudnya, bisa enggak? Bisa. Gimana Ustadz caranya? Saya kasih tahu. Ibu setiap selesai sholat duhur 2 lembar. Setiap sholat asar 2 lembar. Setiap sholat maghrib 2 lembar. Maksudnya bukan setiap dibacanya. Setelah sholat maghrib 2 lembar. Setelah sholat isya 2 lembar. Setelah sholat subuh 2 lembar. Insya Allah sehari semalam ibu menghatamkan 1 juz. Namanya one day 1 juz. Oh, sehari 1 juz. Ustadz saya emang gak kuat one day 1 juz, keberatan. Kuatnya one day 1 lembar. 1 hari berarti 1 lembar. Bisa, ibu-ibu. Ustadz gak kuat juga saya one day 1 lembar. Kuatnya one day 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Karena bisanya 1 hari 1 ayat. Soalnya ingat dengan hadis Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa 1 huruf Allah balas 10 kebaikan, Bu. Contohnya ibu misalkan baca surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif, lam, mim, berapa huruf? 3, Ustadz. Pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Berarti kalau 3 huruf kalikan 10. Karena 1 hurufnya 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti berapa kebaikan? 30 kebaikan kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa, ibu-ibu. 3 huruf saja kita dapatkan 30 kebaikan. Itu kalau kita baca di bulan biasa. Tapi kalau kita baca
di bulan suci Ramadan Allah balas kalikan 1 huruf bukan 10 kebaikan tapi 100 kebaikan. Jadi kalau 3 huruf kalikan 100, 300 kebaikan. Itu kalau kita bacanya di mana? Di bulan Ramadan. Maka nggak apa-apa orang yang bacanya 1 hari 1 ayat daripada nggak sama sekali. Bagus 1 hari 1 ayat. Yang nggak bagus Ustadz gimana? Yang nggak bagus itu one day one blast. Yo, one day one blast, sama sekali blast nggak baca Al-Quran. Makanya guru saya pernah berpesan, ya, pernah menyampaikan keterangan daripada Al-Imam Al-Qushairi, ya. Kata Al-Imam Al-Qushairi dalam risalahnya begini, hati akan tenang, hati akan bersih. Supaya hati nggak rusak itu yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi, membaca Al-Quran dan mentadaburkan Al-Quran. Coba ibu, kalau ibu baca Al-Quran, ya bu ya, hati tenang. Ustaz saya nggak bisa Al-Quran, bisanya Iqra. Nggak apa-apa, kelas Iqra hati tenang, kelas Iqra hati bersih. Kenapa? Karena Iqra di dalamnya potongan-potongan daripada Al-Quran. Apalagi jilid yang ke-6, ya. Jilid yang ke-6 kan itu potongan-potongan Al-Quran. Ya bu ya. Maka orang yang baca Iqra, orang yang membaca Al-Quran, yang sudah Al-Quran terus belajar pertahankan, yang masih Iqra terus belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar membaca Al-Quran. Ini kan ibu-ibu rata-rata hafal Al-Quran. Hafal nggak Al-Quran? Masa nggak hafal? Kalah dengan saya hafal Al-Quran ibu-ibu. Cuman nyebutin Al-Quran kok masa nggak hafal? Gimana nggak? Coba sarang-sarang kita mendeklarasikan hafal Al-Quran ini. Sarang-sarang 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hafal Al-Quran, jamaah pengajian malam Rabu Masjid Ambar Gama. Berarti kalau udah hafal Al-Quran saya tes ibu-ibu. Waduh, menyesal Ustadz. Ibu-ibu lanjutin nih. Mau latihan dikasih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin bu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Tadi ya. Pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan 1 los, lepas, pas, berarti pertanyaan kedua. Pasti bisa hafal pastinya ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah, pokoknya Ustaz, kalau dikasih surat kulhu itu saya demen banget Ustaz. Surat favorit. Kalau ada imam baca surat kulhu, wow, senang Ustaz. Kenapa? Karena kalau ada imam baca surat kulhu, sholatnya cepat sholatnya cepat rampung. Ini kan ibu-ibu senangnya surat kulhu. Bahkan di daerah Meriko, bu, daerah mana bu? Meriko, daerah mana bu? Meriko pokoknya. Di daerah Meriko ada imam punya julukan. Ini imam punya julukan namanya Imam Inna Angzalna, Imam Inna Atoina. Kenapa ini imam dinamain Imam Inna Angzalna, Imam Inna Atoina? Karena yang hafal itu terus. Sampai ia jadi imam rokat pertama Inna Angzalna, rokat kedua Inna Atoina. Ketika ia jadi imam yang namanya imam mesti lupa wong manusia, nggih Bu nggih. Rokaat kedua harusnya baca surat Inna Atoina, ia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Di belakang gak ada yang nerusin. Adanya anak kecil. Kata anak kecil sambil guyonan, Imam, innalillahi. Ini imam bingung, gak ada yang bisa ngelanjutin. Cuman anak kecil ngasih tahu innalillahi. Ya udah kata imam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Kira-kira sah boten salatnya? Sah, wong itu Al-Quran. Cuman makmum bingung, imam siapa yang meninggal?
Ya Allah, ya Rabbana, Bu, boten napa-napa. Ibu senang surat kulhu, yuk diterima. Alhamdulillah. Senang surat-surat tadi, Ustaz ngasih pertanyaan yang pertama surat yang nggak dikenal, Ustaz. Beda dengan surat Al-Ikhlas, surat kulhu, surat favorit saya, Ustaz. Ibu nggih, insya Allah kalau kita mau membaca Al-Quran, oleh Allah akan diapakan? Hati kita diberikan ketenangan, hati kita dibersihkan sehingga jauh daripada penyakit-penyakit hati karena Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang mempunyai penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Kata Rasul, khairud dawa Al-Quranul Karim, sebaik-baiknya penawar adalah Al-Quran. Penyakit hati, iri, dengki akan sirna gugur kalau kita rajin baca Al-Quran. Penyakit hati kan, penyakit iri kan bahaya. Apa itu Ustaz? Penyakit iri, penyakit panasan. Tetangganya kebeli motor panas. Padahal yang dibeli motor. Keesokan harinya tetangga gak beli motor, tapi belinya mobil Jazz terbaru. Langsung jatuh sakit, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditengok sama ibu-ibu, ngegosip di rumah sakit, ngomongin depan yang sedang sakit. Bu, mau tahu nggak, tetangga kita kemarin yang beli mobil Jazz sekarang ganti lagi Alphard. Langsung koma, mendadak meninggal, Bu. Karena punya penyakit iri. Ya Allah, ya Rabbana, Bu, akan sirna, akan hilang kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Maka apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di mana Ustaz? Nanti di hari kiamat nih. Begitu alam kita udah pindah ke hari akhirat, Bu. Karena kita melalui beberapa proses, tahapan, fase. Mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Jadi alam kubur itu bukan alam barzah. Alam kubur itu tempat penyimpanan jasad dan orangnya ada di alam